Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap malam akan ada cerita horor nyata dan fiksi yang siap membuat tidur kalian tak tenang. Siapkan diri kalian, jangan ditonton sendirian. Dan jangan pernah anggap ini cuma dongeng, karena bisa jadi ini pernah atau sedang terjadi. Namaku Surya. 5 tahun lalu, aku mengalami sesuatu yang sulit dijelaskan oleh logika. Aku hilang, bukan karena tersesat di hutan atau diculik orang, tapi aku masuk ke kampung yang bukan milik manusia. Waktu itu, aku sedang mendaki Gunung Salak bersama 2 temanku, Andi dan Rido. Kami ikut komunitas pecinta alam dan berniat camping 2 malam di puncak. Hari pertama lancar, tapi saat perjalanan turun, entah kenapa kabut begitu tebal dan jalur berubah aneh, seolah-olah hutan memutarbalikkan arah. Kami tersesat, sinyal hilang, langit tampak kelabu padahal belum sore. Lalu kami melihat perkampungan kecil, rapi, bersih, aneh untuk ukuran tempat terpencil. Kayaknya kita bisa minta bantuan di sana, kata Rido. Tapi Andi ragu. Perasaan aneh, kampung apa ini di tengah hutan? Aku tak peduli. Kaki sudah lelah. Kami masuk ke kampung itu. Penduduknya ramah. Mereka mengenakan pakaian seperti zaman dulu. Bahasa mereka agak kuno, tapi tetap bisa dimengerti. Mereka menyambut kami seperti tamu kehormatan. Diberi makan, tempat tidur, bahkan ditawari tinggal lebih lama. 3 hari kami di sana, tapi Andi merasa makin gelisah. Mereka ini bukan manusia, Surya, bisiknya malam itu. Aku dengar salah satu dari mereka ngomong pakai bahasa aneh. Tapi matanya, waktu melirik aku, hitam semua. Rido tak percaya, aku juga mulai ragu. Tapi sudah terlambat. Malam keempat kami mencoba kabur. Tapi Rido tak bisa ikut. Kakinya seperti ditahan tanah. Dia berteriak, namun suaranya lenyap di telan kabut. Aku dan Andi berhasil lari. Tapi saat kami keluar dari hutan dan mendekati jalan raya, Andi tiba-tiba tumbang. Tak bangun lagi. Aku panggil-panggil, tapi tubuhnya dingin. Mati, aku sendirian. Dengan pakaian lusuh dan tubuh lemas, aku berjalan hingga dijemput orang dari pos polisi. Mereka kaget melihatku, bukan karena kondisiku, tapi karena aku sudah dinyatakan hilang 5 tahun lalu. Aku tak percaya. Baru 4 hari di kampung itu, kenapa dunia sudah berlalu 5 tahun? Aku kembali ke rumah orang tuaku, tapi rumah itu sudah dijual. Orang tuaku pindah, katanya tak kuat menunggu. Mereka mengira aku mati. Mereka pindah ke kota lain. Tetanggaku pun hampir tak ada yang mengenalku. Saat akhirnya menemukan alamat orang tuaku, ibu hanya menatapku seperti melihat hantu. Ayah memelukku, tapi aku tahu mereka tak benar-benar percaya aku masih anak mereka. Aku menjalani terapi. Psikolog bilang aku mengalami gangguan delusi akibat trauma. Tapi aku tahu semua itu nyata. Yang lebih aneh lagi, setiap malam aku seperti mendengar bisikan dari kampung itu. Kadang aku mencium aroma bunga yang sama seperti yang ada di desa aneh itu. Dan yang paling menakutkan, ada satu perempuan dari kampung itu yang sering muncul dalam mimpiku. Namanya Ningrum. Dia yang paling ramah selama aku di sana. Matanya seperti bisa menembus pikiranku. Dia pernah bilang, kalau kamu keluar dari sini, dunia takkan sama lagi. Tapi tenang, kami akan menyusul. Aku kira itu cuma perpisahan biasa. Tapi tidak. Suatu malam, saat aku tidur di kamar rumah orang tuaku yang baru, aku mendengar suara ketukan di jendela. Tok, tok, tok. Aku membuka tirai. Tidak ada siapa-siapa. Lalu esok paginya aku mendengar kabar. Tetanggaku meninggal mendadak. Katanya jantungnya berhenti tanpa sebab. Dan istrinya mengaku melihat sosok perempuan berkebaya di dekat jendela malam sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, hal-hal aneh semakin sering terjadi. Cermin di kamar sering memantulkan bayangan yang tak sesuai. Suara perempuan memanggil namaku dari dapur, padahal tidak ada siapa-siapa. Dan setiap aku melihat jam, kadang waktu berhenti.
Jarum jam tidak bergerak, tapi aku bisa tetap bergerak, sementara semuanya diam. Kadang aku merasa, aku belum benar-benar kembali. Dan itu terbukti ketika aku melihat Rido. Ya, Rido. Teman yang kami tinggalkan di kampung itu. Dia muncul di halte bus, aku yakin itu dia. Sama persis, tak berubah sedikit pun. Tapi anehnya, dia hanya berdiri diam, memandang langit. Saat aku hampiri, dia menghilang. Aku mulai takut. Apakah aku sedang berada di dunia yang berbeda? Suatu malam, ibu mengirim pesan suara lewat WA. "Surya, kamu jangan keluar malam ini ya. Ibu mimpi kamu dipanggil oleh perempuan berkebaya. Dari jendela, ibu takut. Jangan keluar rumah." Aku menenangkan beliau. Tapi malam itu, mimpi itu datang lagi. Aku kembali ke kampung itu. Semua orang tersenyum menyambutku. Ningrum menghampiri dan menggenggam tanganku. "Kamu sudah waktunya kembali. Dunia ini bukan tempatmu lagi." Aku terbangun dengan keringat. Dingin, tapi sesuatu berbeda. Warna cat rumah berubah, lukisan di dinding berganti, dan yang lebih menakutkan, orang tua yang biasanya ada di rumah hilang, seolah-olah tak pernah tinggal di situ. Aku keluar rumah, jalanan sepi, udara dingin, tak ada suara, bahkan suara serangga pun tak ada. Saat aku mencoba menelepon, sinyal hilang. Layar HP hanya menampilkan satu tulisan, "Kamu tidak pernah kembali." Tanganku gemetar. Aku berlari keluar kompleks, berharap menemukan seseorang. Tapi dunia seperti tak ada manusia. Rumah-rumah kosong, langit kelabu. Aku bahkan melihat matahari tidak bergerak di langit. Lalu, aku mendengar suara langkah. Seseorang berjalan mendekat dari kejauhan. Itu Ningrum. Wajahnya pucat, bibirnya bergerak tanpa suara, tapi entah kenapa aku bisa mendengar. "Kamu sekarang di antara dua dunia, dan waktumu sudah habis." Sekarang, aku tidak tahu aku di mana. Setiap hari aku tulis semua ini, berharap ada yang membacanya. Tapi bahkan internet pun tidak bisa aku akses lagi. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah menulis. Dan menunggu. Kadang ada orang yang melihatku, tapi mereka tak bisa mendengar suaraku. Mungkin kamu yang sedang menonton ini, sedang membaca kisah dari seseorang yang tidak lagi ada di dunia kalian. Jangan coba-coba mencari kampung itu. Karena kalau kamu masuk, mungkin kamu juga tak akan kembali.